Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fitra Amanda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan order reaksi dari sebuah reaksi, baik itu apakah order tersebut order 0, 1, atau 2 menggunakan metode grafik yang akan dibuat melalui Microsoft Excel. Baik, di sini ada pun data yang diketahui, ada data waktu dalam satuan menit, yaitu ada 0 menit, kemudian ada 10 menit, 20 menit, 30 menit, hingga yang terakhir yaitu 60 menit. Kemudian ada juga data konsentrasi senyawa B yang dinyatakan dalam satuan ppm. Ini ada konsentrasi awalnya yaitu 102 ppm dan sampai yang terakhir yaitu ada 35 ppm. Kemudian di sini untuk menentukan order reaksi 0, yang pertama kita harus mengetahui, persamaan dari order reaksi 0. Adapun persamaan dari order reaksi 0 yaitu dapat dinyatakan dengan konsentrasi A sama dengan konsentrasi A0 min KT. Di sini konsentrasi A adalah konsentrasi senyawa A atau konsentrasi senyawa A, kemudian yang A0 ini adalah konsentrasi mula-mula dari senyawa tersebut. Kemudian min Kt, K di sini adalah konstanta dan T adalah waktu. Nah, untuk mencari order reaksi order reaksi 0 tersebut, kita menggunakan persamaan garis lurus, yaitu dengan rumus Y sama dengan MX. Nah, di sini kita harus samakan dulu persamaannya. Y merupakan konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 dan juga MX sama dengan min Kт. Jadi untuk Y ini kita ketahui bahwa Y adalah konsentrasi A dikurangi konsentrasi A0 dan MX di sini adalah Kт. Jadi di sini nanti akan menjadi koordinat untuk grafik yang akan terbentuk. Kemudian M di sini merupakan gradien atau kemiringannya. Seperti yang kita ketahui bahwa konsentrasi mula-mulanya di sini adalah 0 sejumlah 102 ppm untuk senyawa B. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Di sini yang pertama ada konsentrasi A dikurangi A0, berarti kita masukkan rumusnya, rumus Excel-nya yaitu sama dengan, kemudian kita klik pada baris atau kolom B4, kemudian kita kurangi sama di sini juga 102 karena konsentrasi awalnya dan juga konsentrasinya itu sama. Langsung kita enter, jadinya adalah 0 karena 102 dikurangi 102. Kemudian di sini lanjut dengan rumusnya sama yaitu konsentrasi A dikurangi konsentrasi mula-mula yaitu 102. Jadi semua nanti konsentrasinya dikurangi 102. Tinggal kita masukkan, kita klik ini 82,4. Kemudian kita kurangi konsentrasi awalnya yaitu 102. Ada di B4. Langsung kita enter. Kemudian sama yang ini juga bawahnya dikurangi konsentrasi mula-mula 102 hingga seterusnya. Di sini juga sebenarnya bisa langsung kita drag ke bawah, tapi kadang akan memunculkan hasil yang berbeda. Jadi kita masukkan satu-satu. Untuk mengakali hal tersebut, di sini kita kan telah ketahui bahwa konsentrasi mula-mulanya adalah 102. Jadi agar lebih mudah, kita coba dulu di sini. Ada cara lain untuk memudahkan mencari rumusnya. Langsung aja kita masukkan sama dengan, terus kita klik ini, B4, yaitu konsentrasinya.
terus kita kurangi konsentrasi awalnya adalah sejumlah 102 ppm. Langsung saja kita tulis 102, seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 0 sama, kemudian coba kita drag ke bawah, apakah hasilnya juga sama? Sebentar. Nah, hasilnya sama. Jadi ini untuk cara cepatnya ya. Kan kita telah ketahui bahwa konsentrasi mula-mulanya atau konsentrasi awalnya adalah 102. Jadi tinggal kita masukkan yang terakhir itu dikurangi 102. Jadi tinggal kita drag ke bawah, hasilnya sama seperti yang di atas. Karena kalau kita masukkan satu-satu gini akan lebih sedikit lama. Tapi juga tidak apa-apa dimasukkan satu-satu untuk mengetahui bahwa rumus tersebut sudah benar atau belum. Seperti yang kita lihat ini sudah benar ya. Langsung saja kalau sudah selesai mengisikan rumusnya, kemudian kita blok dari sini hingga sini, kemudian kita klik insert untuk menggambar grafiknya. Kita pilih yang scatter, kemudian kita pilih yang scatter yang ini, gambar ini. Scatter with straight lines and markers. Kita pilih, nah jadi seperti ini. Kita turunkan. Kita bisa memilih model grafiknya, di sini saya akan memilih yang seperti ini. Nah, kemudian, untuk warnanya bebas ya, coba saya yang merah, saya samakan di sini. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui, trade line dari garis tersebut ada di kemiringan berapa, dan juga Y-nya dinyatakan dengan angka berapa kita dapat ketahui dengan cara mengklik kanan, kemudian kita pilih add trade line atau masukkan trade line. Nah, di sini akan muncul banyak pilihan, kemudian kita pilih yang display equation on card dan juga display R squared value on card. Langsung saja kita klik. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, seperti yang kita tahu ini hasilnya. Untuk order reaksi 0, R kuadrat atau kemiringannya atau gradiennya yaitu pada nilai 0,97. Ini kita telah ketahui bahwa ini hasil dari order 0 untuk reaksi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke order reaksi 1. Nah, untuk order reaksi 1, kita telah ketahui bahwa adapun datanya yaitu sama, ada waktu ini ada 0 menit, sampai 60 menit. Kemudian untuk konsentrasi senyawaan B-nya yaitu ada konsentrasi awalnya 102 ppm dan yang terakhir adalah 35 ppm. Langsung saja kita tentukan, namun sebelum itu, sebelum memasukkan rumus perlu kita ketahui bahwa persamaan order reaksi 1 yaitu ada Ln konsentrasi A sama dengan Ln konsentrasi A0 dikurangi Kt. Nah, untuk membuat persamaan garis lurusnya, kita perlu, ketahui nilai Y dan juga X-nya. Nah, untuk Y-nya kita bisa pindahkan ke ruas kiri menjadi Ln konsentrasi A dikurangi Ln konsentrasi A0 sama dengan Kт. Atau juga kita bisa gunakan rumus yang satunya yaitu Ln konsentrasi A, Ln dalam kurung konsentrasi A, mohon maaf, dibagi konsentrasi A0 tutup kurung. Sama dengan min Kt. Ini sama saja nanti hasilnya, baik menggunakan dikurangi ataupun dibagi, karena ln dikurangi dan juga dibagi itu sama untuk hasilnya. Nanti akan saya contohkan untuk keduanya. Kemudian Y di sini rumus persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan Mx dan M sama dengan gradien. Dan seperti yang kita ketahui, yang seperti yang tadi bahwa konsentrasi A0-nya atau konsentrasi mula-mulanya yaitu ada di angka 102 ppm. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Ini data yang telah diketahui seperti yang tadi. Untuk ln A-nya berarti ln konsentrasi A, langsung saja diketik
ln konsentrasi kita klik di sini, kita dalam kurung dulu, terus kita tutup kurung baru di-enter. Nah, di sini muncul nilainya yaitu 4,62497. Selanjutnya kita lanjutkan hingga selesai sampai sampai konsentrasi ke 35 ppm-nya. Langsung saja ln dalam kurung kita klik ini, kemudian kita oke, enter sama dengan ln kita masukkan konsentrasinya, kemudian di-enter sama dengan ln kita masukkan konsentrasinya, enter sama dengan ln dalam kurung kita masukkan konsentrasinya, tutup kurung, dan sama dengan ln K kurung kita masukkan luasnya ini, tutup kurung, dan kita enter. Ln konsentrasinya dimasukkan, juga di enter. Nah, ini untuk hasil ln dari konsentrasi A-nya. Konsentrasi keseluruhan dari konsentrasi senyawa B. Kemudian ln A0-nya yaitu sama, A0-nya adalah 102. Jadi langsung saja ya, masukkan sama dengan ln 102 kurang. Nah, ini nilainya nanti sama. Atau kalau mau cepatnya, karena kita udah ketahui bahwa konsentrasi awalnya itu sama, yaitu 102, ini saya ganti dulu, langsung saja sama dengan ln dalam kurung, masukkan nilainya 102. Nah, ini langsung kita drag ke bawah. Tunggu sampai panahnya menghitam. Nah, kita drag. Nah, sama untuk nilainya. Di sini telah sama ya untuk nilai dari konsentrasi, mohon maaf, nilai dari ln konsentrasi mula-mulanya yaitu 102. Kemudian kita langsung saja untuk memasukkan nilai yang ini yaitu ln konsentrasi A min ln konsentrasi 0, langsung saja kita masukkan, klik konsentrasi ln konsentrasi A dikurangi bagian yang ln konsentrasi A0. Nah, di sini dapatkan nilainya. Langsung juga ini sampai ke bawah sama ya, sesuai. Kemudian masukkan juga yang ini, terus kita kurangi sebelahnya, kemudian yang bawahnya juga. Sampai selesai. Ini tidak bisa kita drag karena dari setiap ruas ini berbeda nilainya. Jadi kita masukkan manual untuk rumusnya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya bilang bahwa rumus yang ln konsentrasi A dikurangi ln konsentrasi A0 itu sama hasilnya dengan ln dalam kurung konsentrasi A dibagi konsentrasi A0 tutup kurung. Langsung saja dibuktikan ya. Untuk ini kita masukkan ln, konsentrasi A-nya yaitu kita masukkan ln dalam kurung, mohon maaf, konsentrasi A yaitu 102 dibagi, klik lagi 102, tutup kurung baru kita enter. Hasilnya sama. Yang ini juga ln buka kurung konsentrasi yang 82,4 ppm
dibagi konsentrasi awal yaitu 102, tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya di sini sama. Atau kalau mau cepatnya langsung saja tadi kita ulangi dari awal ya, langsung dibagi 102. Seperti ini, len, kurung, kita klik dibagi 102 untuk konsentrasi mula-mulanya, karena kita sudah tahu konsentrasi mula-mulanya adalah 102. Nah, ini hasilnya 0 dan ini tinggal kita drag. Seperti ini. Sebentar, maaf. Nah, untuk hasilnya semua sama. Mulai dari yang konsentrasi 82,4 juga hasilnya 0,21, di sini juga sama, di sini keduanya sama. Jadi memakai rumus yang ini ataupun yang ini hasilnya sama. Langsung saja setelah kita tahu, ini saya coba masukkan, copy, kita masukkan ke sini untuk membuat tabelnya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja buat grafiknya. Insert, kemudian pilih yang scatter, kita pilih yang garis di sini. Kita pilih dulu bentuk tabelnya yang seperti ini. Kita hapus saja ini. Langsung kita klik kanan untuk mengetahui threadline, untuk memasukkan threadline-nya seperti yang tadi, yaitu display equation on card dan juga display R square value on card. Nilai R-nya dapat kita ketahui seperti ini. Nah, untuk nilai R dari order reaksi 1 yaitu 0,9779. Jadi lebih besar sedikit daripada yang order 0. Untuk Y-nya juga diketahui seperti ini. Nah, ini untuk card-nya. Warnanya disesuaikan hijau. Oke, lanjut ke order reaksi yang kedua. Nah, untuk menentukan order reaksi yang kedua, datanya juga sama. Seperti yang tadi, langsung saja kita ke persamaan order reaksi yang kedua, yaitu persamaannya adalah 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi 0 plus KT. Nah, untuk mengetahui persamaan garis lurusnya, kita rubah dulu rumusnya, bahwa konsentrasi itu ada di garis Y dan juga ada di koordinat Y dan juga untuk waktunya ada di koordinat X. Langsung saja kita pindahkan ruasnya yang untuk konsentrasi 1 per konsentrasi 0 ini ke sebelah kiri, yaitu menjadi 1 per konsentrasi A dikurangi 1 per konsentrasi 0 sama dengan KT. Untuk Y sama dengan, untuk persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan MX dan juga M merupakan gradien. Seperti yang kita tahu, konsentrasi mula-mulanya adalah 102. Langsung kita masukkan sama dengan 1 per konsentrasi A. Nah, ini hasilnya. Kemudian lanjut ke bawahnya sama 1 per konsentrasi yang bawahnya. 1 per konsentrasi 71,6. Langsung aja diklik 1 per konsentrasi yang bawahnya. Ini juga, ini tidak bisa di-drag karena nilainya beda-beda. Nanti kalau kita drag hasilnya akan sama semua. Jadi daripada salah, mohon maaf, sama dengan dulu. Kita langsung masukkan 1 per 1. Selanjutnya yang terakhir 1 per, kita klik yang konsentrasi 35. Kemudian ini ada 1 per konsentrasi A0, berarti 1 per A0-nya adalah 102. Agar cepat karena nilainya sama, kita langsung saja masukkan 102 begini. Atau kita lihat dulu ya, biar hasilnya nggak salah. Kita lihat dulu. Nih. Nah, hasilnya ini ya.
Tapi kita coba langsung saja biar cepat 1/102. Nah, sama kan hasilnya. Kemudian ke bawah kita tinggal drag seperti ini. Nah, hasilnya sama. Selanjutnya untuk yang ini rumus ini 1/konsentrasi A kurangi 1/konsentrasi A0 langsung saja sama dengan kita klik yang 1/konsentrasi A dikurangi yang sebelah 1/konsentrasi A0. Nah, seperti ini. Ini sepertinya bisa kita terapkan. Coba kita cek apakah hasilnya benar atau tidak. Kita masukkan satu persatu saja agar tidak salah. Ini tinggal dikurangi sebelahnya. M7. Nah, ini juga tinggal dikurangi sebelahnya. Kurangi 0,009. Ini kurangi sebelahnya. Nah, terakhir sama dengan kurangi sebelahnya. Jika muncul seperti ini, tanda kita cek dulu apakah sudah benar atau belum. Coba kita lihat. Kita ulangi, ditakutkan ada yang salah. Nah, sekarang sudah benar insyaallah. Oke, karena ini udah benar, kita langsung aja masukkan hasilnya ini ke dalam sini untuk membuat grafik. Kita copy dulu. Ini kita masukkan ke sini. Nah, langsung saja kita blok. Kemudian kita klik insert untuk membuat grafiknya. Klik scatter, pilih yang ini. Nah, muncul grafiknya. Kita sesuaikan warnanya. Ya, orange. Oke, kemudian kita klik kanan untuk memunculkan line-nya. Untuk memunculkan nilai R-nya seperti yang tadi. Nah, ini telah muncul nilai R-nya. Saya ganti dulu desain grafiknya biar sama. Nah, ini kita munculkanlah kembali line-nya karena yang tadi hilang. Oke, selesai. Nah, untuk yang terakhir ini, order reaksi 2 ini, untuk nilai R-nya yaitu 0,9494. Jadi dari ketiga nilai R, baik dari reaksi 0, order 0, 1, dan juga 2, diketahui bahwa nilai R yang paling besar adalah order reaksi yang pertama, yaitu sebesar 0,9779. Jadi dapat diketahui bahwa dari reaksi persenyawaan B ini, bahwa order yang dibutuhkan atau order reaksinya adalah order reaksi 1. Di sini kalau kita, untuk partikelnya bisa dimasukkan, judulnya juga bisa dimasukkan agar tahu ini grafik apa, itu grafik order, maaf. Maaf, grafik order 1. Order 1. Untuk yang order 2 juga bisa. Grafik order 2. Terakhir ini. Grafik order 1, order 0, maaf.
selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketiga order reaksi yang digunakan adalah order reaksi yang pertama karena memiliki nilai kemiringan atau nilai R yang paling besar, yaitu sebesar 0,9779. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.